Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat mahasiswa, selamat datang di seri pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Dan kali ini kita akan membahas materi yang ada pada bab 21 yaitu tentang akuntansi sewa. Karena materinya cukup panjang, maka untuk bab 21 ini akan dibagi menjadi dua bagian. Dan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama dari akuntansi sewa. Buku yang digunakan adalah buku Intermediate Accounting edisi ketiga IFRS Edition karya Kiesewegen and Warfield. Beberapa istilah yang ada di dalam slide ini sudah disesuaikan dengan istilah yang ada di PSAK 73 tentang sewa. Ada dua materi utama yang dibahas pada bagian yang pertama ini, yaitu yang pertama menjelaskan lingkup kegiatan yang berkaitan dengan transaksi sewa, dan yang kedua menjelaskan akuntansi sewa untuk penyewa. Untuk penyewa maksudnya adalah penyewa adalah mereka atau pihak yang melakukan kegiatan sewa atau yang menyewa. Karena di dalam chapter ini ada istilah penyewa dan ada istilah pesewa. Baik, kita bahas materi yang pertama, yaitu menjelaskan lingkup yang berkaitan dengan transaksi sewa. Sewa atau di sini terjemahan dari kata lease, ya, jadi bukan asal katanya bukan rent, ya. Jadi karena kita kenal ada rent atau sewa, diterjemahkan juga dengan sewa, dan yang dimaksud sewa pada bab ini adalah lease. Dulu kata lease ini diterjemahkan dengan istilah sewa guna usaha. Nah, untuk IFRS Edition, lease di sini digunakan kata sewa. Sewa atau lease adalah suatu perjanjian kontraktual antara pesewa. Jadi pesewa inilah pemilik asetnya, yaitu lessor, dan penyewa, yaitu mereka yang menyewa aset. Disebut dengan leasee. Di sini disebut dengan lessor dan leasee karena memang kata dasar dari sewa ini adalah lease. Ya, sekali lagi dulu lease ini diterjemahkan dengan istilah sewa guna usaha, yang memberikan hak kepada penyewa untuk menggunakan suatu properti yang khusus atau yang ditetapkan, di mana properti ini milik pesewa. Ingat ya, pesewa adalah lessor dalam kurun waktu tertentu. Dan beberapa kelompok besar yang melakukan kegiatan penyewaan, khususnya terkait dengan peralatan, biasanya adalah meliputi peralatan dalam bidang informasi teknologi atau teknologi informasi, IT, Information Technology. Kemudian terkait dengan transportasi, misalkan di ekspedisi ya, truk, penggunaan pesawat, kereta api, dan sebagainya. Kemudian juga di bidang konstruksi, biasanya adalah berupa alat-alat berat, dan juga di bidang agriculture. Dan banyak lainnya kelompok-kelompok besar usaha yang melakukan kegiatan penyewaan peralatan. Ini adalah beberapa perusahaan besar di dunia yang terkait dengan kontrak sewa. Di antaranya adalah Carrefour, kemudian Delhaize, ada Diageo, ada Marks and Spencer, ada Donald's, McDonald's, dan Reed Elsevier. Ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang ternyata juga melakukan kegiatan sewa dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Adapun kelebihan-kelebihan sewa bagi sisi penyewa, ingat ya di sini penyewa karena ada pesewa, atau penyewa ini adalah leasee, begitu. Yang pertama dengan atau karena mereka menggunakan kegiatan sewa ini, mereka akan mendapatkan 100% pembiayaan dengan tarif yang sifatnya tetap. Umumnya kita tahu kalau melakukan sewa peralatan ataupun aset-aset tetap lainnya, pembayarannya bersifat tetap dan berkala pada satu periode tertentu. Kemudian yang kedua, ada proteksi, ada perlindungan terhadap keusangan atas aset. Sebagai contoh, kalau Anda ingin menggunakan peralatan IT, misalkan komputer,
Kalau Anda membeli sendiri maka ada resiko atas keusangan terhadap komputer yang Anda beli. Berbeda dengan kalau Anda menyewanya, jadi Anda bisa menggunakan satu peralatan komputer pada satu kurun waktu tertentu, dan ketika komputer tadi spesifikasinya dianggap sudah tidak update dengan kondisi terkini, maka Anda bisa melakukan mekanisme sewa terhadap peralatan komputer itu sendiri. Jadi Anda berbeda dengan kalau Anda memilikinya, tentu saja Anda akan memilikinya setelah panjang usia komputer tadi, namun kalau sewa Anda bisa mengganti dengan peralatan yang baru. Demikian pula hal ini berlaku pada peralatan yang lain, misalkan Anda menyewa alat berat. Kalau Anda membeli, Anda akan memilikinya pada satu waktu tertentu, bahkan mungkin sampai dengan habis masa usianya. Sementara kalau Anda menyewa, Anda bisa memperbaiki atau menggunakan peralatan yang lebih baru, karena Anda bisa memperbaiki sewanya. Yang kemudian yang ketiga adalah ada fleksibilitas, karena biasa dalam transaksi sewa ada beberapa fleksibilitas, termasuk di dalam hal fleksibilitas keuangan. Dan yang keempat, pembiayaannya kalau dihitung itu cenderung akan lebih murah dibandingkan dengan skema pembiayaan yang lain. Apa saja skema pembiayaan yang lain? Ya, Anda bisa, misalkan kalau Anda ingin membeli satu aset tetap, kemudian Anda tidak memiliki uang tunai, maka Anda bisa menggunakan skema pembiayaan utang. Nah, pembiayaan utang dibandingkan dengan pembiayaan sewa dipandang lebih murah menggunakan pembiayaan sewa. Ini adalah gambaran dari sisi pesewa terkait dengan kegiatan lingkup sewa. Jadi dalam industri penyewaan atau industri lease tadi, ternyata market share dari kegiatan sewa itu dikuasai atau didominasi oleh perbankan. Ini menurut data yang ada di buku kita. 31%-nya dilakukan atau dikuasai oleh lembaga-lembaga persewaan. Ya, di sini ada CNH Capital, ada BME Financial Service, ada IBM Global Financing. Dan sisanya 14% dilakukan oleh pihak-pihak independen lainnya. Ini dari sisi penyewa, jadi terlihat bahwa market share kegiatan sewa itu lebih banyak dikuasai oleh perbankan. Ya. Adapun kelebihan-kelebihan sewa bagi pesewa. Pesewa tadi asal katanya adalah leaser, ya, orang yang memiliki aset yang menyewakan asetnya kepada pihak lain. Kelebihannya mereka akan memberikan margin bunga. Jadi dari kegiatan sewa tadi itu akan memberikan margin bunga yang lebih menguntungkan dibandingkan kalau mereka meminjamkan uang. Itu menurut perspektif mereka. Dan kemudian hal ini atau kegiatan sewa ini bisa memberikan stimulus terhadap penjualan produk dibandingkan kalau harus dijual. Ya, kita tahu kalau dijual pihak yang membeli harus memiliki dana khusus atau mereka harus meminjam uang di bank terlebih dahulu baru membeli produk. Sementara kalau bersewa, si pihak penyewa itu bisa langsung melakukan penyewaan tanpa harus membelinya, dan ini bisa meningkatkan jumlah penjualan atas produk. Yang ketiga, kegiatan sewa ini sering memberikan manfaat pajak atau tax benefit, karena meskipun sewa itu dikenakan PPH, pajak penghasilan, namun demikian dipandang, tanda kutip ya, dipandang lebih menguntungkan karena pihak yang menyewakan atau pesewa ini bisa mengenakan pajak atas sewa kepada pihak penyewa. Jadi dengan kata lain, pajak atas kegiatan sewa ini dibebankan kepada penyewa. Kemudian dapat memberikan nilai sisa aset yang lebih tinggi bagi pesewa, karena pihak pesewa dalam konteks tertentu mereka bisa saja di akhir masa sewa tidak menyerahkan aset itu kepada pihak penyewa, sehingga mereka masih bisa memiliki nilai aset tersebut. Meskipun di beberapa ketentuan, beberapa tipe di dalam kegiatan lease atau sewa ini, pihak penyewa itu bisa mendapatkan
aset sewa pada akhir periode melalui suatu skema yaitu bargain purchase option. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua yaitu tentang akuntansi sewa itu sendiri. Menyerahkan hak untuk mengendalikan penggunaan properti, tanaman, atau peralatan yang telah teridentifikasi atau telah diidentifikasi atau ditetapkan untuk suatu periode waktu sesuai dengan perjanjian. Ini adalah makna dari atau definisi dari sewa. Dan berikut ini adalah berbagai pandangan mengenai bagaimana pengapitalisasian atas nilai sewa. Sekali lagi ini adalah pandangan ya, ada beberapa pandangan terkait dengan kegiatan sewa. Sudut pandang ini ya, sesuai dengan tema kita, tujuan belajar kita, sudut pandang ini dilihat dari pihak yang menyewa atau kita sebut dengan penyewa. Ingat, penyewa ini adalah leasing ya. Ada yang memandang bahwa kegiatan sewa tadi tidak dikapitalisasi atau di sini dikatakan jangan mengapitalisasi aset sewa apapun. Kemudian ada yang berpendapat bahwa sewa ini mirip dengan pembelian cicilan. Tentu saja ini ada yang mengatakan seperti itu, meskipun kita tahu tentu saja sewa dengan pembelian cicilan atau installment sales itu sangat berbeda. Kemudian ada juga yang berpandangan bahwa kapitalisasi dapat dilakukan selama masa sewa. Dan kemudian ada pula yang berpendapat bahwa kapitalisasi perusahaan sewa di mana denda atas ketidakpatuhan kontrak merupakan hal yang penting untuk diperhitungkan di dalam kegiatan sewa. Nah, ini adalah beberapa pendapat ya terkait dengan pengkapitalisasian sewa. Namun demikian, International Accounting Standard Board menetapkan bahwa penyewa ya dapat melakukan kapitalisasi untuk seluruh jenis sewa ya, kecuali tentu saja ini menarik ya. Ada kata seluruh jenis sewa tetapi ada pengecualian. Berarti nggak seluruh dong gitu ya. Sebenarnya tidak semua jenis sewa dapat dikapitalisasi karena ada sewa yang memang dilakukan dengan untuk masa yang jangkanya tidak panjang ya. Nah, untuk sewa yang jangka waktunya atau masa sewanya tidak panjang ini tidak perlu dikapitalisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan seluruh jenis sewa ini sebenarnya adalah hakikatnya dapat dikapitalisasi, namun demikian untuk hal-hal tertentu dapat dikecualikan. Apa saja yang dikecualikan dari pengkapitalisasian? Yang pertama, apabila masa sewanya kurang dari 1 tahun atau masa sewanya bersifat jangka pendek. Kemudian sewa atas properti tadi nilainya kurang dari 5.000 US dollar, ini berlaku di Amerika ya. Untuk di Indonesia tidak ditetapkan angkanya, hanya dikatakan untuk nilainya adalah nilai yang rendah. Jadi di PSAK kita tidak disebutkan angka, tapi hanya dikatakan nilainya rendah. Nah, kata rendah ini tentu saja sangat relatif ya, tergantung dari interpretasi setiap perusahaan. Nanti di bagian akhir kita akan bahas sedikit satu lampiran tentang sekilas ya tentang PSAK 73. Hak untuk menggunakan properti berdasarkan kontrak sewa merupakan suatu aset dan atas sewa ini selain muncul aset juga ada muncul kewajiban penyewa untuk melakukan pembayaran berupa liabilitas ya. Anda bayangkan saja kalau Anda yang menyewa, tentu saja Anda akan membayar uang sewa yang dilakukan secara bertahap atau tanda kutip mencicil. Jadi di sini diasumsikan Anda menyewa untuk yang bersifat jangka panjang dan Anda tidak membayarnya sekaligus tetapi Anda membayarnya secara bertahap. Dan untuk kasus ini Anda tentu saja akan melibatkan diri terhadap penerimaan suatu aset. Secara umum sewa ini dibagi menjadi dua, ada financing
lease ya, atau disebutnya dengan financial lease ya. Ini yang kita bahas di buku kita, dan ada yang disebut dengan operating lease. Nah, ini adalah yang bersifat jangka pendek untuk operating lease, sedangkan financial lease ini adalah sewa yang jangka panjang. Sehingga yang di sini bahas tadi, masa sewa kurang dari 1 tahun, sewa propertinya nilainya kurang dari 5.000 atau nilainya rendah, itu masuk dalam kategori operating lease. Baik, kita lanjutkan, dari sisi penyewa ya, orang yang menyewa. Eee, untuk akuntansinya, perusahaan penyewa ini atau perusahaan sebagai, penyewa atas aset akan mengakui beban bunga atas liabilitas sewa yang menjadi, tanggung jawabnya dengan menggunakan metode bunga efektif. Jadi Anda harus ingat bahwa bagi penyewa atas liabilitas ini ada bunga yang diperhitungkan. Kenapa kok ada bunga? Ya karena sewanya bersifat jangka panjang dan Anda membayar uang sewanya secara bertahap. Kemudian atas aset yang Anda terima harus didepresiasikan. Mengapa ini dilakukan? Karena memang, dulu begitu ya, dulu banyak perusahaan yang tidak mencatat aset atas sewa ini gitu ya. Jadi, atau dengan kata lain mereka menyebutnya bisa melakukan off balance sheet. Namun demikian dengan ketentuan dalam akuntansi sewa saat ini tidak dimungkinkan lagi melakukan off balance sheet. Artinya tidak tercantum di neraca. Dengan pengakuan ini, adanya aset, kemudian ada depresiasi, maka atas transaksi sewa ini akan on balance sheet. Akuntansi sewa ini digunakan pada sewa yang secara efektif merupakan transaksi pembelian aset atau pada saat penyewa hanya mengendalikan penggunaan aset. Ya, ini ketentuannya. Dan kemudian terkait dengan masa sewa, berapa lamakah masa sewa? Untuk memastikan bahwa transaksi ini adalah transaksi sewa, maka, masa sewa ini bersifat tetap dan tidak dapat dibatalkan. Jadi, diasumsikan ya, jadi ketika sudah terjadi transaksi sewa menyewa, maka baik pihak penyewa maupun pesewa tidak akan membatalkan transaksi sewa tersebut. Dan kemudian di dalam masa sewa ada yang disebut dengan bargain renewal option atau opsi tawar pembaharuan. Di mana opsi tawar pembaharuan ini merupakan satu opsi bagi pihak penyewa untuk memperpanjang periode sewa ketika masa sewanya berakhir. Ya, ini kalau memang ada opsi ini ya, opsi bargain renewal option. Pada awal masa sewa, perbedaan antara sewa diperbarui dan sewa wajar harus cukup jelas ditetapkan atas pelaksanaan hak opsi tersebut. Artinya, pada awal masa sewa harus ditetapkan bahwa sewa ini memang bisa diperbaharui atau tidak, kira-kira seperti itu. Ini adalah contoh ya tentang masa sewa. Carrefour menyewa komputer dari Lenovo untuk masa 2 tahun sebesar $100 atau 100 saya biasanya tidak menyebut, satuan mata uangnya ya, sebesar 100 per bulan per komputer. Dan selanjutnya dapat menyewa kembali sebesar 10 per bulan per komputer. Jadi Anda bisa lihat di sini sewanya menjadi lebih rendah ketika dapat dilakukan, bargain renewal ya, option untuk masa 2 tahun berikutnya dan ini ditetapkan di dalam kontrak ya. Nah, maka perjanjian sewa tadi menurut, analisis ya dari kasus ini secara jelas memberikan suatu opsi untuk bisa bagi penyewa untuk bisa memperpanjang masa sewanya. Nah, dengan demikian ketika kita ditanya berapakah masa sewanya, maka masa sewanya adalah 4 tahun bukan 2 tahun di sini ya. Jadi meskipun dikatakan bahwa masa sewanya 2 tahun, namun kemudian ada bargain renewal option, di sini adalah 2 tahun juga, maka kita bisa mengatakan bahwa masa sewa sesungguhnya adalah 4 tahun ya, jadi bukan 2 tahun.
Kemudian, bagaimana pembayaran sewa ya terkait dengan, jumlah uang yang dibayar oleh penyewa. Yang pertama, harus ditetapkan bahwa pembayaran sewa yang dilakukan bertahap tadi, bersifat tetap ya, jadi tidak berubah-ubah. Kemudian pembayaran bervariasi, dapat dilakukan berdasarkan suatu indeks atau tarif ya. Jadi kalaupun tidak tetap, dan kemudian melakukan satu angka pembayaran yang berbeda-beda atau bervariasi, maka biasanya dilakukan melalui satu indeks atau tarif tertentu. Kemudian yang berikutnya, ada satu nilai sisa yang dapat dijamin dan sebenarnya ada juga berarti lawannya ada yang tidak dijamin. Ya, jadi ada guaranteed residual value, ada yang unguaranteed residual value. Bagaimana implikasinya terhadap transaksi ini, baik yang guaranteed dan unguaranteed nanti kita lihat di slide berikutnya. Kemudian pembayaran yang berkaitan dengan pembelian atau opsi pemutusan kontrak atau termination ya, option di mana penyewa dapat secara pasti untuk melakukannya. Jadi opsi pemutusan kontrak ini harus ditetapkan juga di dalam kontrak sewa khususnya terkait dengan pembayaran karena tentu saja ketika penyewa melakukan pemutusan kontrak maka sejak saat itu dia juga melakukan penghentian atas pembayaran sewa. Kemudian di dalam pembayaran tadi ada satu tarif ya, tarif diskonto atau discount rate yang perlu diperhatikan karena kita akan menghitung bunganya atas sewa. Sekali lagi bunga, mengapa dihitung bunga? Karena sewa ini bersifat jangka panjang. Penyewa harus menghitung nilai kini atau present value ya, ini berarti adalah konsep time value of money dari pembayaran sewa yang dilakukannya dengan menggunakan tarif bunga implisit. Jadi tarif diskonto yang dipakai adalah implicit interest rate. Ini adalah ketentuan umumnya. Apabila tarif bunga implisit tidak ada ya kita bisa menggunakan tarif yang lain. Namun apabila tarif bunga implisit ini tersedia maka yang digunakan adalah tarif bunga implisit. Tarif ini ditetapkan di awal masa sewa dan mengakibatkan nilai keseluruhan dari pembayaran sewa dan nilai sisa yang dijamin ya guaranteed residual value tadi sama dengan nilai kini dari aset sewa. Artinya ketika Anda menghitung present value atas nilai sewa, jadi nilai sewa yang dilakukan berkali-kali tadi atau payment ya, dan apabila juga ada nilai sisa dan semuanya di present value kan maka nilai present value itu menjadi nilai kini aset sewa. Kenapa kok kita harus membuat nilai kini aset sewa? Karena sebagai penyewa nanti Anda akan mencatat aset sewa. Apabila tidak memungkinkan menggunakan tarif ini, nah tadi yang saya sampaikan ya, jadi kalau tarif bunga implisit tidak tersedia, maka bisa digunakan tarif yang lain ya, diantaranya adalah menggunakan suku bunga pinjaman atau incremental borrowing rate yang berlaku di pasar. Untuk menggambarkan akuntansi sewa dengan menggunakan metode sewa pembiayaan, jadi sudah saya sampaikan tadi, yang dibahas pada bagian pertama ini adalah yang finance lease ya. Kita tidak membahas yang operating lease karena operating lease itu yang nantinya kita kenal dengan istilah rent ya. Jadi kalau Anda mengenal ada rent expense, ada prepaid rent, itu konteksnya adalah untuk yang operating lease. Misalkan CNH Capital, sebuah anak perusahaan dari CNH Global dan Ivanhoe Mines menandatangani sebuah perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019 di mana CNH menyewakan alat berat beko kepada Ivanhoe yang dimulai pada tanggal yang sama 1 Januari 2019. Syarat dan ketentuan perjanjian sewa di antara dua pihak ini serta data lain yang relevan adalah sebagai berikut. Masa sewanya 5 tahun, perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan. Ya, artinya harus dilaksanakan ya selama 5 tahun. Dengan pembayaran sewa sebesar 20.711,11 yang dibayarkan di tiap awal tahun. Ingat ya, awal tahun.
annuity due basis, dan basisnya adalah anuitas. Nah, kalau Anda belajar time value of money, anuitas itu artinya pembayarannya menggunakan jumlah yang sama untuk beberapa periode. Alat berat dalam bentuk beko ini memiliki nilai wajar pada awal masa sewa sebesar 100.000 dengan estimasi masa manfaat selama 5 tahun dan nilai sisa yang dijamin adalah sebesar 5.000. Di mana Ivanhoe berharap bahwa nilai yang diharapkan nilai sisa tersebut bisa lebih besar dari nilai yang dijamin. Artinya apa yang maksud dengan nilai yang dijamin? Artinya Ivanhoe sebagai penyewa harus menjamin aset yang disewanya, jadi aset yang digunakan dalam konteks sewa ini agar di akhir masa manfaat nanti nilainya minimal 5.000. Maksudnya bagaimana? Ya dengan kata lain, ketentuan guaranteed residual value dapat dimaknai bahwa pihak penyewa harus ikut memelihara kondisi aset yang disewanya agar nilai sisa di akhir masa sewa tadi sebesar minimal 5.000. Apabila tidak menggunakan mekanisme ini, ya maka pihak penyewa bisa semaunya menggunakan aset sewa tersebut ya. Dia tidak menganggap alat atau produk yang disewanya tadi sebagai miliknya sendiri gitu, sehingga dia bisa menggunakan alat sewa tadi atau barang sewa tadi semau-maunya dan tidak memperhatikan atau tidak peduli dengan nilai sisa tadi. Itu yang disebut dengan guaranteed residual value. Dan tentu saja di sini dikatakan Ivanhoe berharap kalau bisa sih lebih dari 5.000 itu akan lebih baik ya, dan itu akan memberikan nilai tambah bagi pihak penyewa, minimal kredibilitas yang bersangkutan. Tidak ada opsi perpanjangan. Oh, ternyata tidak ada perpanjangan ya, sehingga ya masa sewanya berarti 5 tahun ya, atau perbaruan atas masa sewa. Alat berat akan dikembalikan pada akhir masa sewa kepada CNH Capital dan akan menjadi milik dari CNH Capital. Suku bunga pinjaman Ivanhoe 5% per tahun. Ini kalau Ivanhoe mengajukan pinjaman ke bank, kira-kira begitu ya. Suku bunga yang berlaku adalah 5 tahun. Ivanhoe ini akan mendepresiasikan peralatan yang disewanya dengan menggunakan metode garis lurus. CNH menetapkan tarif sewa tahun untuk mendapatkan penghasilan sebesar 4% per tahun. Nah, 4% ini adalah implicit ya, sebenarnya implicit rate. Dan Ivanhoe mengetahui hal ini ya, bahwa CNH menetapkan tarif sewa tadi sebesar 4% per tahun. Nah, maka ingat Ivanhoe adalah penyewa. Nah, maka Ivanhoe harus menghitung berapakah liabilitas sewanya. Jadi ada dua yang harus dia hitung. Yang pertama liabilitas sewa dan yang kedua menghitung aset sewa. Ya, jadi bagi penyewa dia akan mencatat liabilitas sewa dan mencatat aset sewa. Dan jumlah yang dikapitalisasi sebagai aset hak pakai atau aset sewa yang tadi saya maksudkan. Maka Anda harus dihitung dan penghitungannya menggunakan konsep time value of money. Yaitu kita present value kan. Pembayaran per periodenya per tahunnya adalah 20.711.11 dan kemudian Anda menggunakan faktor nilai kini atau Anda present value kan ya dengan implicit rate atau discount rate ya, di sini sebutnya 4% dengan masa 5 tahun. Nilai faktornya adalah 4,6 sehingga hasilnya adalah ingat ya, ini Anda menggunakan yang anuitas. Ini Anda menggunakan anuitas. Anda bisa hitung menggunakan kalkulator sains atau Anda gunakan Excel, di mana nilai kininya, saya tidak akan bahas bagaimana menghitung present value-nya, silakan Anda cek kembali materi tentang time value of money, sehingga hasilnya adalah 95.890,35. Nah, Ivanhoe menggunakan suku bunga implisit ya, sebesar 4%, ini ya maksudnya.
dan tidak menggunakan, Anda lihat di sini keterangannya, tidak menggunakan suku bunga pinjaman atau incremental borrowing rate sebesar 5% karena suku bunga tersebut telah diketahui oleh Vanhu. Ingat bahwa apabila ada suku bunga implisit dan suku bunga pinjaman, maka yang digunakan adalah suku bunga implisit. Nah, kecuali apabila suku bunga implisitnya tidak tersedia, maka Anda boleh menggunakan suku bunga pinjaman untuk menghitung present value ini. Jurnal yang dibutuhkan atau yang perlu dilakukan oleh Vanhu untuk mencatat sewa pembiayaan pada tanggal 1 Januari ya pada saat awal sewa adalah sebagai berikut. Ya, Anda lihat Vanhu akan mencatat adanya aset ya di dalam neracanya, tetapi di sini kan dikatakan kalimatnya adalah right of use asset ya, atau aset yang digunakan atau hak pakai disebutnya ya. Atau biasa disebut juga dengan aset sewa, yaitu nama lainnya. Jadi Anda boleh menyebut dengan kata aset sewa atau aset hak pakai, right of use asset. Nilainya adalah sebesar nilai present value yang dihasilkan dan kemudian Anda lihat lawan akunnya adalah lease liability dengan angka yang sama, sehingga dengan kata lain atas transaksi sewa yang dilakukan oleh Vanhu, dia akan mencatat aset dan sekaligus mencatat liability. Nah, untuk liability-nya menggunakan kata lease liability. Vanhu juga mencatat pembayaran sewa pertama pada 1 Januari di awal Januari karena pembayarannya dilakukan di depan ya, di muka, sehingga Anda juga catat lease liability, jadi langsung mengurangi hutangnya sebesar nilai pembayaran tahunan 2.711.11 dan mengkredit uang tunai karena dibayarkan sewanya di depan. Kemudian yang perlu Anda lakukan karena Anda mencatat ini ya aset ya dan kemudian mencatat juga liability, Anda perlu mencatat amortisasinya. Ya, di sini adalah amortisasinya. Kenapa kok disebut dengan amortisasi? Karena aset sewa ini tanda kutip ya, bukan milik Anda. Jadi aset yang disewakan ini adalah milik pesewa. Hanya saja Anda diminta untuk mencatatnya di dalam laporan keuangan atau di dalam akuntansi Anda dan nanti dicantumkan dalam laporan keuangan. Sehingga dia seolah-olah seperti aset tak berwujud tanda kutip ya. Penggunaan kalimatnya adalah amortization bukan depreciation. Itu yang membedakan. Jadi kalau aset itu milik Anda sendiri, Anda menyebutnya dengan depreciation, tapi karena ini bukan aset Anda menyebutnya dengan amortization. Schedule-nya atau tabel atau daftar yang dibuat ini saya kira sama dengan materi-materi yang sudah kita bahas ya pada pembahasan tentang hutang, obligasi, tentang investasi dan sebagainya. Jadi Anda tinggal mengingat tabel-tabel yang pernah Anda lakukan ya dan modelnya ini sama. Jadi pada tanggal 1 Januari 2019 Anda catat berapakah lease liability-nya. Jadi yang mau kita amortisasi ini sebenarnya adalah lease-nya, lease liability-nya. Meskipun pada konsepnya ini sama ya digunakan untuk depresiasinya. Oh Pak, tapi depresiasi tadi kan ditetapkan menggunakan garis lurus ya. Berarti Anda nanti tinggal membagi aset tadi untuk depresiasinya. Maaf ya, untuk depresiasinya nanti ini yang dibagi dengan jumlah periodenya karena Anda menggunakan lurus. Nah, yang lebih difokuskan untuk amortisasi, meskipun tadi saya katakan di aset ya, jadi karena asetnya kan seolah bukan milik Anda gitu. Nah, di sini mungkin akan lebih mudah kalau Anda membayangkan adalah liability-nya. Liability ini kan sesuatu yang tak berwujud ya, sehingga Anda menggunakan kata amortisasi. Anda boleh juga menggunakan konsep berpikir seperti itu karena memang yang diamortisasi atau disusutkan tanda kutip adalah liability-nya ya. Itulah mengapa di sini nyebutnya juga dengan kata amortization. Mari kita lanjutkan pembuatan daftar ini. Jadi Anda hitung berapa lease liability saldo awal, kemudian berapa yang Anda bayarkan tiap periode ya, ada di tabel annual lease payment. Kemudian Anda hitung, ada tabel tentang interest-nya. Ingat ya, interest yang dipakai adalah implicit rate 4%. Dihitung dari mana? 3.000 ini untuk yang di
tahun pertama ya, saat tanggal 1 bulan 1 20 ini atau sama dengan 31 Desember tahun 2019 itu dihitung 4% dari saldo di atasnya yang ini ya. Nah, ini. Ya, nanti yang tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, untuk tanggal karena pembayaran sewanya dilakukan pada tanggal awal sewa, tanggal 1 bulan 1 2019 ini ya, Anda lihat sini. Tentu saja berarti tidak ada di sini 0. Kenapa 0? Karena bunganya belum diperhitungkan. Ya. Jadi Anda tidak menghitung 4% dikalikan 95 ya karena bunganya belum berjalan kan tanggalnya masih sama. Sehingga di sini reduction of lease liability-nya adalah hanya 20 ribu, maksudnya sama ya dengan angka ini sehingga Anda bisa lihat lease liability-nya akan berkurang. 95 ya dikurangi 20.711,11 hasilnya adalah 75.179,24. Nah, kemudian di tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 yaitu pada pembayaran sewa yang kedua ya Anda akan membayar angka yang sama. Ingat ya, pembayaran sewa ini sifatnya tetap. Kemudian akan dikurangi dengan bunga sebesar 4% ya. Di mana 4% ini tadi saya katakan ini 4% dikalikan dengan 75 saldo per 1 Januari 2019 atau 1 tahun sebelumnya. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi 75 ya 75 ini dikurangi dengan 20 atau gini, maaf ya supaya mudah ya. Ini 20.711 dikurangi dengan 3.007,17 hasilnya adalah 17. Nah, kemudian 75 dikurangi 17 hasilnya adalah 57.475. Begitu seterusnya, ya begitu seterusnya. Anda hitung satu persatu untuk setiap periode pembayaran sewa. Ya. Itu sehingga kalau Anda perhatikan di akhir periode sewa nanti Anda lihat di sini lease liability-nya menjadi 0 atau dengan kata lain Anda sudah tidak ada kewajiban lagi karena memang masa sewanya sudah berakhir. Jurnal yang perlu dibuat pada tanggal 31 Desember pada akhir tahun pertama ya. Ingat ya tadi pembayarannya itu dilakukan, oh maaf ini aja ya. Pembayaran dilakukan pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 tetapi karena laporan keuangan perusahaan harus disusun per 31 Desember 2019 maka pada tanggal 31 Desember 2019 ini Anda harus melakukan pencatatan dalam bentuk ayat jurnal penyesuaian. Ini yang perlu Anda lakukan, jadi Anda mencatat interest expense sebesar 3.007,17 dan mengkredit lease liability. Ya, jadi sini ada interest expense dan lease liability. Dan nanti pada tanggal 1 Desember ini 1 Januari 2020 ya Anda tinggal mendebit lease liability dan mengkredit cash ya sebesar 20.711,11. Nah, kita beralih ke aset hak pakai ya atau biasa disebut juga dengan aset sewa yang saya sampaikan tadi. Right of use asset selama 5 tahun tadi, masa sewa tadi dengan menggunakan kebijakan umum Ivanhoe yaitu dia menggunakan metode garis lurus. Nah, ingat jadi di akhir tahun tanggal 31 Desember selain Anda mencatat hutang tadi mencatat expense ya interest expense tadi maaf maka Anda juga perlu melakukan depresiasi atas aset yang Anda catat yaitu aset hak pakai dengan menggunakan metode garis lurus ya. Jadi Anda catat depreciation expense kemudian mengkredit right of use asset. Nah, ini yang membedakan ya, kalau aset milik Anda sendiri kan Anda akan mencatatnya dengan akun akumulasi depresiasi, accumulated depreciation. Nah, karena asetnya adalah aset sewa, maka Anda langsung mengurangi. Jadi menggunakan akun aset itu sendiri sebagai lawan dari depreciation expense. Ya, jadi sekali lagi, kreditnya bukan accumulated depreciation tapi right of use asset ya.
Nilainya ya sederhana ya, jadi berapa nilai present value tadi dibagi dengan 5 tahun karena Anda menggunakan metode garis lurus. Sehingga di akhir tahun pertama 31 Desember 2019 laporan keuangan Ivanhoe khususnya di laporan posisi keuangan akan nampak seperti ini. Jadi ada beberapa pengklasifikasian ya, ada yang masuk ke dalam non current asset, ada current liabilities dan ada non current liabilities. Untuk non current asset adalah aset hak pakai ya, nilainya 95 dikurangi dengan depresiasinya menjadi 76.712,28. Kemudian untuk yang current liability adalah list liability yang akan jatuh tempo pembayarannya di tahun berikutnya, yaitu sebesar 20.711,11 yang merupakan nilai pembayaran sewa per periode. Kemudian ada sisanya yaitu yang masuk dalam klasifikasi jangka panjang non current liabilities ya, yaitu angka sisanya. Dan di laporan laba rugi, Ivanhoe juga akan menyajikan ini, ya jadi ada interest expense tadi yang berasal dari lease liabilities tadi, dan ada depreciation expense yaitu depresiasi atas aset dan Anda lihat angkanya berbeda sesuai dengan angka yang sudah dihitung sebelumnya. Dan untuk tahun kedua ya atau pembayaran kedua di tahun kedua tahun 2020 ini tabelnya masih sama seperti tabel sebelumnya. Berarti kita akan mencatat di tanggal 1 bulan 1 tahun 2020 yaitu pembayaran yang kedua 20.711 ini Ivanhoe akan mencatat sebagai berikut ya, list liability 20.711,11 dan cashnya 20.711,11 ya. Ini adalah jurnal lazimnya Anda membayar sewa. Sebenarnya di dalam list liability ini terdiri dari interest 3.000 dan kemudian nilai list liability-nya 17.703,94. Apabila Ivanhoe membeli peralatan dari China pada akhir masa sewa, nah kita loncat di bagian akhir nih ya. Ketika pada akhir masa sewa, Ivanhoe membeli ini apabila ya, keterangannya apabila membeli peralatan dari CNH pada akhir masa sewa dengan harga 5.000. 5.000 angka apa? 5.000 adalah angka guaranteed residual value-nya. Dan diestimasi nilai sisa manfaat peralatan adalah 2 tahun lagi. Jadi setelah akhir masa sewa, kalau aset sewa tadi tetap digunakan oleh Ivanhoe, maka masih ada masa manfaat tersisa 2 tahun, maka Ivanhoe akan membuat jurnal sebagai berikut. Ya, jadi jurnal ini memberikan gambaran bahwa Ivanhoe men-take over aset sewa tadi menjadi aset miliknya. Dan Anda lihat di sana menggunakan akun equipment. Kenapa equipment? Karena alat atau aset tetap yang disewakan tadi berupa peralatan. Karena di sini adalah Ivanhoe Mines ya, Ivanhoe perusahaan pertambangan dan biasanya mereka menyewa alat-alat berat. Ya, alat berat biasanya digunakan kata equipment. Ya, nilainya sebesar nilai yang disepakati antara Ivanhoe dengan CNH. Ya, ini kalau Ivanhoe bisa membeli aset tadi di akhir masa sewa. Kalau tidak gimana ya, maka jurnal ini tidak perlu dibuat. Kita lihat contoh yang kedua, ya, untuk menggambarkan situasi di mana nilai sisa yang diharapkan berada di bawah nilai sisa yang dijamin. Nah, ini bagaimana nih? Tadi kan guaranteed residual value-nya adalah 5.000. Terus kalau nilainya di bawah 5.000 bagaimana? Maka diasumsikan pada contoh transaksi CNH dengan Ivanhoe tadi bahwa sangat dimungkinkan nilai sisanya misalkan ya di bawah 5.000 yaitu 3.000. Jadi bukan 5.000 sebagaimana yang digaransikan. Apabila Ivanhoe mengestimasi nilai sisa alat berat backhoe tadi pada akhir masa sewa sebesar 3.000, maka Ivanhoe akan memasukkan 2.000 selisihnya sebagai tambahan pembayaran. Nah, ini kata kuncinya, tambahan pembayaran sewa dalam menentukan
liabilitas sewa dan aset hak pakai. Artinya apa? Dengan kata lain, ingat bahwa Ivanhoe menggaransi nilai sewanya di akhir masa sewa 5.000 dan kemudian di akhir masa sewa ternyata setelah diestimasi nilainya cuma 3.000, maka yang 2.000 ini menjadi tanggung jawab Ivanhoe. Maka Ivanhoe akan menghitung liabilitas sewa dan jumlah yang dikapitalisasi aset sewa yang dipakai sebagai berikut, ya. Jadi ini asumsi bahwa di akhir masa sewa Ivanhoe tidak mampu mempertahankan guaranteed residual value-nya di angka 5.000. Maka Anda hitung dulu. Tadi pembayarannya 20, ini Anda hitung persen value-nya 20.711 tadi, ini sama ya seperti tadi, ingat ya. Ini menggunakan implicit rate. Nilainya tadi 90. Kemudian nilai sisanya, nah ini yang 2.000 ini, yang nilai, jadi kan guaranteed residual value-nya 5.000 gitu ya. Kemudian diprediksi nilainya pada akhir masa sewa adalah 3.000, sehingga yang selisih 2.000 ini menjadi tanggung jawabnya Ivanhoe dan ini dibebankan sebagai liabilitas ya. Jadi nilai sisa ini pun Anda harus present value kan ya dengan faktor yang sama. Hanya bedanya, ingat ya bedanya, kalau ini adalah anuitas, yang ini non anuitas ya. Jadi tidak menggunakan skema anuitas. Anda lihat ya angkanya berbeda di sini ya. Interest faktornya berbeda ya, karena yang di atas adalah anuitas, yang di bawah bukan anuitas. Hati-hati ya, hati-hati Anda menggunakan interest faktornya, karena memang berbeda. Yang sekali lagi saya ulangi, yang di atas adalah menggunakan anuitas, sementara yang bawah ini bukan anuitas ya. Dan hasilnya adalah 1.643,86, sehingga total dari penghitungan present value ini adalah 97.534,21, dan ini yang akan Anda gunakan sebagai angka yang tercantum sebagai liabilitas sewa dan aset sewa atau aset hak pakai. Ivanhoe membuat jurnal berikut ini untuk mencatat sewa dan pembayaran pada tanggal 1 Januari 2019. Ini sama ya seperti dengan jurnal sebelumnya, tetapi angkanya saja yang berbeda. Right of use asset atau aset hak pakai, kemudian kreditnya adalah liabilitas sewa atau lease liability sebesar 97. Kalau yang di contoh pertama tadi 95 sekian ya. Kemudian liabilitas lease liability ini sama ya, jadi karena dibayarkan juga di awal periode atas sewa tadi ya, maka Anda mendebit lease liability dan mengkredit cash sebesar 27.11,11. Dan juga sama seperti sebelumnya, Anda buat schedule, membuat daftar lease amortization atas lease liability-nya. Konsepnya sama ya, ini tidak saya jelaskan lagi ya, Anda hitung ya, sini hitung bunganya ya sebesar 4% dan seterusnya ya, ke sana dan seterusnya. Silakan Anda hitung kembali atau Anda lakukan ya proses penghitungan kembali dalam pembuatan daftar amortisasi sewa ini. Dan ini adalah jurnal apabila di sini ada garansi residual value-nya ada 2.000 ya expected payment di akhir periode ini, dan apabila no expected payment, jadi tidak ada pembayaran yang diharapkan pada akhir periode ya. Tanggal 1 Januari yang pertama ya, capitalization list-nya bila yang tadi ya 2.000 tadi, ini contoh yang saat ini kita bahas, ini sebelah kiri Anda catat 97, dan kalau Anda tidak seperti contoh yang pertama tadi, tidak ada ini atau nyebutnya apa? Guaranteed residual value tadi tidak lebih rendah kira-kira begitu ya, maka no expected payment, ini adalah contoh yang pertama. Jadi ini dibandingkan contoh 2 sebelah kiri dengan contoh 1 di sebelah kanan, langsung ditandingkan ya. Lease liability-nya Anda lihat ini sama ya. Tapi kemudian interest expense-nya ya ini berbeda. Ya, kenapa berbeda? Ya karena memang angka yang digunakan untuk menghitung interest expense-nya berbeda. Ya kalau tadi 4% dari 95 ya, 95 dikurangi ini ya, 95 dikurangi 20 dikalikan 4%.
Nah, kalau di sini 97 dikurangi 20 dikalikan 4%. Jadi angkanya berbeda. Kemudian depreciation-nya juga berbeda karena angka total ini 97 dibagi 5 tahun, sedangkan di sini 19 ini berasal dari 95 dibagi 5 tahun ya. Anda lihat di sini ini perhitungan rumusnya jadi berbeda. Kemudian di pembayaran periode kedua saya kira sama ini ya karena memang angka pembayaran sama dan di akhir ya final payment di akhir masa sewa. Kalau di contoh pertama tadi kan memang diasumsikan nilai aset sewa pada akhir tahun sama dengan yang digaransikan dan kemudian di sini asumsinya Ivanhoe tidak memiliki hak untuk membeli aset tadi. Kalau di contoh sebelumnya tadi ada pembelian aset ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri Anda bisa lihat di sini. Ya, jadi ada lease liability yang harus dibayar atas nilai sisa ya, antara residual atau bukan nilai sisa ya atau selisih antara residual guaranteed value sebesar 5.000 dengan nilai yang diestimasi tadi 3.000. Jadi sisanya yang 2.000 ini dianggap sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh Ivanhoe kepada pesewa ya. Tuh, kemudian kita lihat contoh yang lain ya, bagaimana kalau terkait dengan kerugian nilai sisa tadi. Misalkan karena perawatan yang kurang baik, ya nih Ivanhoe-nya tanda kutip kurang bertanggung jawab gitu ya terhadap alat berat beko tadi, Ivanhoe dan CNH setuju untuk menetapkan bahwa nilai wajar perawatan tersebut adalah 0 di saat Ivanhoe mengembalikan alat berat beko tadi kepada CNH di akhir masa sewa. Pada kasus ini, Ivanhoe melaporkan kerugian sebesar 3.000. Ini melanjutkan contoh 2 tadi ya. Kan diprediksi, garansi residual value-nya 5.000 dan diprediksi nilai pada akhir masa sewa adalah 3.000. Ternyata di akhir masa sewa setelah diestimasi bersama nilai aset tadi sudah tidak ada nilainya, atau dengan kata lain 0. Nah, bagaimana nih? Memperlakukan yang 3.000 tadi. Nah, berdasarkan skenario pembayaran diharapkan, maka Ivanhoe akan membuat jurnal seperti ini. Ivanhoe akan mencatat kerugian ya karena dia harus membayar sebesar 3.000 kepada CNH ya cash dan dianggap sebagai kerugian loss on lease ya sebesar 5.000 dikurangi 2.000 sama dengan 3.000. Ini adalah konsekuensi apabila Ivanhoe tidak mampu merawat aset sewanya secara baik. Ingat, ini adalah kasus sewa ini adalah guaranteed residual value. Bagaimana kalau unguaranteed? Nah, kalau unguaranteed ya ini tidak ada, ya jurnal tidak perlu karena memang tidak ada garansi atau tidak ada kewajiban dengan kata lain ya bagi Ivanhoe sebagai penyewa untuk mempertahankan nilai sisa atas aset yang disewanya pada akhir masa sewa. Nah, umumnya pihak pesewa, pihak pemilik alat sewa alat berat tadi ya tentunya lebih cenderung akan menghendaki transaksi atau kontrak sewa ini bersifat yang guaranteed residual value. Nah, bila bukan berdasarkan skenario pembayaran yang diharapkan, maka Ivanhoe membuat jurnal berikut. Nah, ini kalau seandainya tadi guaranteed residual value-nya adalah 5.000 di awal, ya di awal memang sudah ditetapkan 5.000 dan kemudian di akhir masa sewa ternyata nilainya 0. Nah, maka kerugiannya menjadi 5.000 juga ya. Kalau yang 3.000 ini kan karena sudah dicatat sebelumnya yang 2.000 sebagai beban di dalam list liability. Ini perbedaan ya antara ini contoh kedua dan ini contoh yang pertama. Kemudian juga masih di contoh kedua, bagaimana kalau ada bargain purchase option yang diberikan oleh pesewa kepada penyewa. Bargain purchase option ini memungkinkan pihak penyewa untuk membeli properti sewa dengan harga tertentu yang biasanya lebih murah ya. Lebih murah dibandingkan dengan nilai wajar dari aset itu sendiri. Ya, biasanya nilainya lebih rendah dibandingkan dengan nilai wajar aset tersebut. Maka penyewa ya, harus meningkatkan nilai kini dari pembayaran sewa melalui nilai kini dari harga opsi tadi.
Dan kemudian tentu saja akan mempengaruhi akuntansi melalui cara yang sama seperti nilai sisa yang dijamin, guaranteed residual value seperti yang dibahas sebelumnya, dengan nilai yang paling mungkin untuk dimiliki. Ini kalau memang pada saat kontrak sewa dilakukan sudah ada ditetapkan bargain purchase option. Nah, ini tadi yang sempat saya singgung ya, contoh 3, bagaimana kalau nilai sisanya tidak dijamin, unguaranteed residual value. Contoh, misalkan Hathaway Disposal sebagai pesewa pemilik aset dan Mark and Spencer sebagai pihak yang menyewa, ya, di sini disebut dengan penyewa, menandatangani suatu perjanjian sewa pada tanggal 1 Januari 2019. Perjanjian sewa ini menjelaskan bahwa Hathaway akan memberikan hak sewa atas salah satu dari peralatan ini peralatan namanya standard cardboard compactor yang digunakan oleh salah satu toko miliknya Mark and Spencer. Informasi yang relevan dari perjanjian sewa tersebut adalah sebagai berikut. Sewanya selama 3 tahun, tidak dapat dibatalkan. Kemudian pembayaran sewanya adalah 17.620,08 dan dilakukan di awal tiap tahun. Peralatan kompaktor memiliki harga pokok dan nilai wajar di awal masa sewa adalah 60.000. Estimasi masa ekonomisnya adalah 7 tahun, meskipun sewanya hanya 3 tahun ya, dan nilai sisa yang diharapkan masih berada di angka 12.000 dan tidak dijamin. Jadi unguaranteed residual value. Bagaimana kasus ini diperhitungkan ya? Nah, data lain yang ada ini perjanjian sewa tidak memiliki opsi pembaharuan, jadi tidak ada renewal option. Kemudian peralatan kompaktor akan dikembalikan kepada Hathaway pada saat perjanjian sewa berakhir. Kemudian suku bunga implisit tidak diketahui. Nah, ini problem ya. Bagaimana kalau suku bunga implisit tidak diketahui? Nah, maka Anda bisa menggunakan opsi lainnya, yaitu menggunakan incremental borrowing rate. Ya, di mana ternyata incremental borrowing rate-nya, yaitu kalau Mark and Spencer mengajukan pinjaman ke bank, bunganya adalah 6%. Maka 6% yang akan kita pakai untuk membuat present value. Nilai kini dari pembayaran sewa bagi Mark and Spencer pada kondisi ini adalah 49.924,56, yaitu penghitungannya 17.620,08 pembayaran sewa tiap periode dikalikan dengan interest factornya. Ya, ingat interest factornya ini menggunakan 6% ya, dan N-nya 3. Dan ini menggunakan annuity ya. Kemudian liabilitas sewa sebesar 49 ini tidak termasuk berbagai pembayaran yang berkaitan dengan nilai sewa yang tidak dijamin. Nah, sehingga Mark Spencer akan membuat jurnal pada tanggal 1 Januari 2019 ya, sesuai dengan perhitungan present value-nya ya, right of use of asset atau aset hak pakai sebesar 49 sekian dan lease liability-nya dengan angka yang sama. Kemudian karena pembayaran dilakukan di awal atau di muka, Anda catat lease liability dan cash sebesar nilai sewa per periodenya. Ya, ini sama ya jurnalnya dengan yang sebelumnya. Kemudian kembali Anda akan bikin schedule ya untuk memudahkan pembuatan jurnal Anda di periode-periode pencatatan. Ya, ini tidak saya terangkan kembali ya, tidak perlu saya jelaskan bagaimana membuat schedule ini. Dan kemudian jurnal yang perlu dibuat, ingat ya, Anda bikin jurnal penyesuaian juga di tanggal 31 Desember 2019, karena di akhir tahun ini Anda harus menyusun laporan keuangan. Jurnalnya juga sama, interest expense dan lease liability, angkanya nanti Anda bisa hitung. Kemudian depreciation expense dan right of use asset, ya karena Anda, dan ini kembali Anda menggunakan garis lurus. Kemudian pencatatan di tanggal 1 Januari atau pembayaran yang kedua, ya second lease payment-nya, lease liability dengan cash dengan angka yang sama, ya. Kemudian mengakui recognize lease expense ya untuk 31 Desember 2020 itu sama seperti 31 Desember 2019
hanya angkanya yang berbeda karena interest expense-nya memang akan berkurang. Karena interest expense dihitung ya sekian persen dari bunga yang digunakan dikalikan dengan saldo lease liability sebelumnya ya. Untuk depreciation expense-nya tiap tahun sama, ini sama ya karena menggunakan garis lurus. Begitu seterusnya untuk pembayaran ketiga dan amortisasi pada tahun 2021. Ini lebih lengkap ya, silakan Anda pelajari kembali. Nah, kemudian terakhir untuk bagian pertama ini, bagaimana kalau sewanya jangka pendek dan nilainya rendah? Nah, ini yang tadi saya sampaikan ini masuk dalam konteks operating lease, bukan financial lease. Nah, International Accounting Standard Board memberikan pengecualian untuk melakukan kapitalisasi. Jadi Anda nggak perlu menghitung present value, tidak perlu menghitung pencatatan seperti yang sudah dibahas tadi. Apabila sewa yang dilakukan tadi nilainya rendah, untuk di buku kita ditetapkan di angka 5.000. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kalau di PSAK kita tidak ada angka yang ditetapkan, tapi hanya disebut dengan nilai rendah saja, low value lease ya. Maka penyewa dapat memilih untuk mencatat pembayaran sewa sebagai beban pada saat terjadi. Maksudnya apa? Ya catat langsung sebagai expense. Nah, biasanya di sini gunakan kata rent expense ya. Dan kemudian sewanya juga jangka pendek kurang dari 12 bulan ya. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi di materi ini saya lampirkan sekilas tentang akuntansi sewa yang dibahas pada PSAK 73 yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Ini untuk Anda ketahui saja ya. Jadi di PSAK 73 kita mengadopsi IFRS nomor 16 di mana PSAK 73 ini pada hakikatnya menghapus beberapa standar yang standar sebelumnya yang terkait dengan sewa yaitu PSAK 30, ISAK atau ISAK 8 tentang penentuan apakah satu perjanjian mengandung suatu sewa, kemudian ISAK 23 sewa operasi atau tadi operating lease ya saya sebutnya, kemudian ISAK 24 evaluasi substansi beberapa transaksi yang melibatkan bentuk legal sewa, dan ISAK 25 tentang hak atas tanah. Jadi ada beberapa standar yang dihilangkan dan kemudian digantikan dengan PSAK 73. Nah, standar ini mengatur perubahan yang sangat substansial, cukup penting dalam pembukuan transaksi awal dari sisi penyewa atau leasing, di mana korporasi penyewa atau pihak perusahaan yang melakukan penyewaan atas aset harus membukukan hampir semua transaksi sewanya sebagai sewa finansial atau financial lease, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi di slide-slide sebelumnya. Nah, pencatatan mengklasifikasikan sewa sebagai sewa operasi atau operating lease itu hanya boleh dilakukan atas transaksi sewa yang memenuhi dua syarat, yaitu berjangka pendek di bawah 12 bulan dan bernilai rendah. Ini sama ya dengan pembahasan di slide Kieso tadi. Jadi di IFRS 73 ini tidak berbeda. Hanya saja di sini tidak disebutkan berapa angka atau nilainya. Jadi kalau di buku tadi dengan angka 5.000 US dollar, di PSAK kita tidak menyebutkan sejumlah angka. Yang masuk kategori ini misalnya, nah sewa operasi ini misalkan sewa ponsel. Sewa ponsel ini kan dianggap jangka pendek ya, kemudian nilainya tidak besar. Sewa laptop, Pak, laptop ini kan masa manfaatnya kadang bisa lebih dari 1 tahun. Ya benar, tetapi laptop dipandang memiliki obsolensi, keusangan yang sangat cepat. Ya, ponsel juga demikian. Dan aset-aset lain yang sejenis yang dipandang memiliki nilai rendah dan jangka waktunya sangat pendek atau kurang dari atau maksimal 12 bulan. Konsekuensi dari sewa finansial atau financial lease tadi cukup panjang ya. Yang paling mendasar kini perusahaan harus mencatat ini tadi ya sama nih. Jadi ini untuk mempertegas saja sebenarnya bahwa PSAK 73 ini tidak berbeda dengan pembahasan yang dilakukan pada chapter 21 buku Kieso ya. Jadi mencatat aset sewa ya dan mencatat kewajiban sewa. Tadi di buku Kieso disebutnya dengan aset hak pakai ya. Di sini disebut dengan aset dalam kurung sewa.
di neraca. Transaksi sewa yang tadinya bisa off balance sheet, nah ini ya ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, sekarang harus menjadi on balance sheet. Off balance sheet itu artinya tidak tertera di dalam neraca karena kita nyewa begitu ya, sehingga tidak dicatat. Nah, kalau dengan PSAK 73 maka atas sewa ini baik aset maupun liabilitasnya harus on balance sheet, harus tertera di dalam balance sheet. Pencatatan ini bisa mempengaruhi rasio utang, ya jadi dengan adanya pencatatan aset dan kewajiban tadi tentu saja akan mempengaruhi rasio utang karena di sini menyangkut liabilitas, menyangkut rasio juga pengembalian aset ya, dan rasio-rasio lainnya yang sudah Anda pelajari di chapter tentang analisis keuangan. Kemudian ruang lingkup yang dikecualikan dari sewa menurut PSAK juga ini adalah sebagai berikut, yaitu sewa dalam rangka eksplorasi atau penambangan mineral, minyak, gas alam, sumber daya serupa yang tidak dapat diperbarui. Ini nanti diaturnya di PSAK 64. Jadi PSAK 73 ini juga punya pengecualian. Mengapa dikecualikan? Karena biasanya hal-hal yang dikecualikan tadi sudah diatur di PSAK yang lain. Kemudian sewa oleh penyewa atau lease atas aset biologis. Nah, karena aset biologis ini diatur di PSAK 69. Kemudian PSAK konsesi jasa ini sudah dibahas di ISAK 16, lisensi kekayaan intelektual yang diberikan kepada sewa dibahas di PSAK 72. Kemudian hak yang dimiliki oleh penyewa atau lisi ini dalam perjanjian lisensi ini sudah diatur di PSAK 19 untuk item seperti film, rekaman video, karya panggung, manuskrip, hak paten, hak cipta. Jadi ya pengecualian biasanya dilakukan karena ketentuan tadi sudah diatur di PSAK yang lain atau ISAK. ISAK itu adalah interpretasi standar akuntansi keuangan. Bersifat opsional, sewa atas aset tak berwujud selain huruf E di atas ini diperkenankan, namun tidak disyaratkan untuk menerapkan PSAK 73. Ini ketentuan saja. Sifatnya opsional, boleh dilakukan, boleh tidak. Nah, kemudian definisi sewa menurut PSAK 73, kontrak atau bagian dari kontrak. Jadi tidak harus kontrak ya, bisa juga bagian dari kontrak. Jadi kalau Anda melakukan kontrak dengan pihak lain, tetapi di dalam kontrak tadi ternyata ada pasal-pasal yang terkait dengan sewa, ya itu juga berlaku ya. Jadi PSAK kita lebih tegas ya. Jadi kontraknya tidak harus kontrak sewa secara umum ya. Tetapi Anda boleh misalkan Anda kontrak jual beli barang, tetapi di dalamnya ternyata ada pasal mengatur masa sewa, maka ini bisa digunakan sebagai dasar bahwa transaksi Anda melibatkan transaksi sewa. Yang memberikan hak untuk menggunakan aset atau aset pendasar, ya baseline-nya aset selama suatu jangka waktu tertentu untuk dipertukarkan dengan imbalan ya, dan di dalam klasifikasinya di sini ada sewa pembiayaan sama ya. Jadi ada sewa pembiayaan atau financial lease dan ada operating lease ya. Ini aset mendasar tadi sebutnya dengan underlying asset ya. Nah, untuk sewa pembiayaan tadi jika sewa mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset yang didasarkan atau yang digunakan sebagai dasar transaksi ya. Kemudian sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansi seluruh risiko dan manfaat terkait dengan kepemilikan aset pendasar, underlying asset. Dan ini adalah cara mengidentifikasi sewa, ya. Jadi sini apakah asetnya dapat diidentifikasi, jadi asetnya sudah jelas begitu. Kalau asetnya belum jelas maka kontrak tadi tidak mengandung sewa. Apabila jelas, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah customer memiliki hak untuk menggunakan ya secara obtain substantially all the economic benefit. Jadi bisa memanfaatkan seluruh manfaat ekonominya ya secara substansial atas aset tadi selama periode sewa. Apabila tidak, ya maka berarti dia tidak merupakan kontrak sewa. Apabila iya, maka pertanyaan berikutnya apakah customer, supplier, atau keduanya memiliki hak secara langsung untuk terkait dengan tujuan dari aset selama periode sewa. Nah, kalau supplier ya ternyata mereka supplier, maka kalau dia supplier dia tidak masuk sebagai kontrak sewa. Nah, kalau dia customer maka ada pertanyaan berikutnya.
Does the customer have the right to operate the asset throughout the period of use? Ya, apakah customer memiliki hak untuk mengoperasikan aset selama periode sewa without the supplier having the right to change those operating instruction. Jadi di mana suppliernya tidak punya hak untuk mengubah instruksi-instruksi di dalam pelaksanaan kegiatannya. Kemudian kalau jawabannya tidak, artinya supplier tidak bisa mengubah, ya maka lanjutkan pertanyaannya, did the customer design the set in a way that predetermines how and for what purpose the set will be used throughout the period use. Apakah customer tadi dapat mendesain ya set tadi dengan caranya yang ditetapkan di awal, bagaimana dan untuk apa tujuan aset itu digunakan selama masa sewa. Apabila tidak dapat dijawab, ya maka bukan kontrak sewa, dan apabila iya, maka ini adalah kontrak sewa. Jadi cukup panjang ya untuk mengidentifikasi sewa. Contohnya misalkan seperti ini, pelanggan menyepakati kontrak dengan perusahaan IT, di mana IT ini adalah perusahaan IT ini adalah supplier atau pemasok untuk jasa jaringan selama 2 tahun. Kontrak mensyaratkan pemasok untuk memberikan jasa jaringan yang memenuhi tingkatan kualitas yang ditentukan. Untuk menyediakan jasa ini, pemasok memasang dan mengkonfigurasi server di tempat pelanggan. Pemasok menetapkan atau menentukan kecepatan dan kualitas data yang dipindahkan dalam jaringan menggunakan server. Pemasok dapat mengkonfigurasi ulang atau mengganti server ketika diperlukan untuk menyediakan kualitas jasa jaringan secara berkesinambungan sebagaimana didefinisikan atau ditetapkan di dalam kontrak. Pelanggan tidak mengoperasikan server. Nah, ini kata kuncinya nih. Pelanggan tidak mengoperasikan server atau membuat keputusan signifikan apapun tentang penggunaan. Artinya pelanggan terima bersih aja gitu, dan pelanggan tidak bisa mengontrol atau mengendalikan aset yang disewanya. Maka keputusannya adalah karena memang pelanggan tidak bisa mendapatkan apapun, ya tidak bisa mengontrol, mengendalikan aset yang dia sewanya, maka kontrak ini tidak mengandung sewa. Mengapa? Karena pelanggan tidak memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan server dan pemasok membuat keputusan apapun terkait dengan penggunaan server selama periode penggunaan. Jadi ini ya transaksi selain sewa. Ya. Contoh yang lain, pelanggan menyepakati kontrak dengan pemasok untuk menggunakan ya penggunaan kapal yang telah ditentukan selama periode 5 tahun. Kapal tersebut secara eksplisit ditentukan dalam kontrak dan pemasok tidak memiliki hak substitusi. Pelanggan memutuskan kargo apa? Nah, ini menarik ya. Pelanggan memutuskan kargo apa yang akan diangkut, kapan diangkut, ke pelabuhan mana kapal tersebut akan belayar selama periode sewa. Bergantung pada pembatasan yang telah ditetapkan dalam kontrak ya, terus saja di kontrak ada pembatasan-pembatasannya. Pembatasan tersebut mencegah pelanggan dari melayarkan kapal ke perairan dengan risiko pembajakan tinggi. Nah, jadi pembatasan ini maksudnya atau tujuannya baik ya, atau membawa material yang berbahaya sebagai kargo yang bisa mengakibatkan kerusakan parah terhadap kapal misalkan ya. Pemasok mengoperasikan dan memelihara kapal dan bertanggung jawab atas keamanan perjalanan kargo ketika berada di atas kapal. Pelanggan tidak diperkenankan untuk menyewa operator lain atau mengoperasikan sendiri kapal tersebut selama masa kontrak. Jadi hanya boleh dioperasikan. Ya. Nah, maka kalau kasusnya seperti ini, jawabannya kalau melihat identifikasi yang tadi sudah dijelaskan, kontrak tadi mengandung sewa. Ini adalah kontrak sewa. Mengapa? Karena pelanggan memiliki hak untuk menggunakan kapal selama 5 tahun, terdapat aset yang dapat diidentifikasi, pelanggan memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan kapal selama 5 tahun, dan operasi pemeliharaan kapal juga dilakukan oleh pelanggan untuk efisiensi dalam rangka mempertahankan nilai sisa nilai sisa aset pada akhir masa sewa. Ini sekedar ilustrasi atau sekilas ya tentang PSAK 73. Detailnya Anda bisa pelajari secara langsung dengan membaca PSAK 73 secara detail. Baik, saya kira itu untuk materi bagian pertama dari chapter ini, chapter tentang akuntansi sewa. Silakan Anda pelajari kembali dan jangan lupa sebaiknya Anda juga mempelajari contoh-contoh soal yang ada di dalam buku Kieso agar Anda menjadi semakin yakin ya, semakin jelas terkait dengan materi sewa ini. Saya kira itu, kita akan bertemu di sesi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.